Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah berkunjung ke channel YouTube saya. Kali ini akan sharing seputar gimana sih cara yang benar nulis judul untuk produk yang kita upload di marketplace. Ya, untuk awal-awal judul itu penting ya, menjadi pokok masalah juga. Kadang kenapa judul itu harus perlu diperhatikan, bahkan untuk tidak sekedar hanya foto, judul juga pengaruhnya cukup tinggi. Oke, kenapa penting? Pertama, judul itu sangat mempengaruhi hasil pencarian, yaitu SEO on page istilahnya. Jadi hasil pencarian secara internal, pencarian baik untuk search box di marketplace-nya ataupun dari Google. Makanya untuk penulisan judul sebaiknya harus tepat dan selanjutnya tidak bisa diedit. Nah, untuk beberapa kasus ya, untuk di Bukalapak dia misal barang itu sudah berjual, kita tidak bisa mengedit kembali judul produknya karena itu ada aturan di sana. Nanti setelah produk terjual atau ada yang terfavorit begitu, dia tidak akan bisa diedit lagi. Oke, makanya harus ditulis secara benar dulu. Selanjutnya menjadi faktor penting kedua setelah gambar. Jadi ini mempengaruhi hasil penjualan kita, konversi penjualan juga ya, supaya produk kita gampang dicari, gampang ditemukan di pencariannya. Lanjut. Terus gini, di marketplace kita untuk judul kita nggak boleh terlalu panjang dan nggak boleh terlalu pendek ya. Kalau bisa kita maksimalkan jumlah karakternya, karena sistem di marketplace itu membatasi panjang judulnya. Jadi harus benar-benar pas, memuat semua informasi yang ada di produk kita. Terus untuk pembatasannya, Bukalapak itu membatasi sebanyak 150 karakter, cukup panjang. Dan untuk Tokopedia dia agak paling sedikit, dia hanya 70 karakter. Makanya untuk ini agak pusing juga untuk Tokopedia untuk memaksimalkan judul. Selanjutnya untuk Shopee dia 100 karakter. Terus yang harus dihindari, pertama pakai istilah bahasa asing ya. Ya, misal kita ngopi dari ini, misal dari kita dropshipper, kita ngopi dari supplier, dia masih pakai istilah-istilah bahasa Inggris, makanya kita harus buang terlebih dahulu, kita konversikan ke bahasa Indonesia, karena nggak banyak customer yang nyari dengan kata kunci untuk bahasa Inggris ya. Misal kita jualnya center ya, ada yang pakai istilah flashlight, itu jarang pakai ini. Terus penggunaan simbol, emoticon dan segala macam itu sepertinya emang dari aturannya dari marketplace memang nggak bisa, karena karakternya paling hanya terbatas untuk strip atau koma ya. Bahkan di Bukalapak koma pun nggak bisa ya, harus cuma bisa strip aja. Terus harus menggunakan bahasa yang baku, jangan pakai bahasa alay. Jadi usahakan bahasanya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus jangan pakai semua huruf kapital ya, karena kesannya ini seperti spam ya. Jadi semua huruf besar kesannya malah nggak bagus untuk customer, seperti marah-marah dan segala macam tuh. Terus untuk informasi kurang penting jangan ditampilkan ya. Misal ini kata jual, kata diskon, walaupun ini sebagai pemanis, tapi sebenarnya itu tidak perlu, karena itu informasi misal kayak berat produk dan deskripsi lainnya bisa cantumkan di deskripsi produk, nggak perlu dicantumkan di judul, karena kita harus maksimalkan benar-benar yang penting untuk judul. Oke, next. Terus untuk informasi penting letakkan di awal. Misal kita memakai browser handphone ya, misal pakai aplikasi. Nah, ini sebagai contoh, di bagian sini dia akan tampil secara terpotong kalau misal judulnya panjang. Jadi usahakan kalau punya brand, itu brandnya bisa diletakkan di awal biar untuk lebih gampang ditemukan, gampang dibaca lah. Kalau enggak, kata-kata yang menarik letakkan di awal. Yang penting kita bisa gimana caranya untuk menarik customer untuk mengklik iklan kita dulu. Oke, selanjutnya untuk judul yang memiliki beberapa varian ya, misal mempunyai dua varian yang berbeda, maka harus dikasih detail khusus dan dipisahkan sebagai pembeda masing-masing produk. Dipisahkannya ini jadi kita upload secara sendiri-sendiri untuk dua ya. Jadi misal kita contohnya ya, kita mengupload produk dengan dua varian. Misal kemeja polos lengan panjang selipit biru, dia ada dua varian. Yang pertama ada jenis lengannya, lengan panjang dan warna, maka lebih baik dipisahkan menjadi dua seperti ini.
agar tidak membingungkan customer ke depannya. Oke, selanjutnya maksimalkan konten ya. Untuk kontennya kita bisa untuk ide judul ya, kata-kata yang dipakai untuk judul kita bisa riset di Google atau mungkin melalui search box-nya di Bukalapak langsung atau di marketplace-nya langsung. Kita tinggal ngetikkan aja. Contohnya seperti ini ya. Ya, untuk misal kita nyari kemeja batik Pias ini seperti ini. Nah, kita cari bikin judul yang hampir mirip-mirip seperti ini. Kata-katanya kita gunakan seperti ini aja. Ya, dan di sini juga ada rekomendasi ya, kita bisa pakai kata-kata yang seperti di sini. Ya, ini cukup sangat membantu ya, karena ini udah berdasarkan rata-rata pencarian customer di Bukalapak. Jadi bisa dipakai sebagai acuan depannya. Oke. Terus usahakan ya karakter yang dimiliki itu dimaksimalkan. Misal kita mengupload, saya contohkan tuh ini misal kita ngupload produk tas untuk sepeda. Jadi judul awalnya misal tas keren sepeda Shimano segitiga anti air ya. Bisa kita tambahkan untuk lebih lengkap, karena karakternya masih sisa. Kita bisa tambahkan tas friend sepeda Go West Touring MTB Road Bike Shimano anti air seperti ini. Jadi misal ada orang nyari tas sepeda tas Go West, dia bisa dapat, atau misal tas untuk touring dia juga dapat, tas sepeda MTB bisa dapat. Jadi itu usahakan maksimalkan untuk kata-katanya memenuhi karakter yang sudah disediakan. Oke, next. Itu kata kunci dan keyword kita bisa penting juga untuk diperhatikan ya. Pertama, agar produk gampang ditemukan, pastikan keywordnya tepat dan nyambung dengan produk yang kita upload tadi. Caranya ya seperti tadi, bisa dari riset di Google atau di mana. Terus kita harus cari yang kata yang paling relevan ya. Usahakan benar-benar relevan dengan produk kita. Jangan sampai melenceng, jangan sampai tipu, terutama salah ketik dan segala macam. Untuk risetnya bisa ke Google atau ke search box tadi. Oke, next. Untuk beberapa produk tertentu kita menulis judulnya harus sangat spesifik ya. Misal saya contohkan untuk baterai laptop. Jadi ini sebagai contoh dari hasil pencarian semua. Ini yang paling laku itu yang saya tandai centang ini ya. Dia karena menyebutkan seri secara detail dari awal. Nih, kalau yang lain dia informasinya kurang lengkap. Jadi misal kita nyari biasanya untuk customer ini dia udah nyari secara spesifik ya, mulai dari jenis laptopnya, baterai sama serinya. Jadi harus diutamakan, harus benar-benar detail sampai serinya harus ditampilkan seperti ini. Jangan seperti ini. Ini bikin customer bingung nih, bener produk baterai yang dicari apa enggak gitu, nggak tahu. Dan terbukti yang menampilkan secara detail ini laku, penjualan cukup lumayan. Oke, next. Nah, untuk struktur penulisan judul nanti bisa lihat di tabel ini ya, nanti silahkan di pause untuk lebih detailnya. Misal Anda produknya yang mana, coba terapkan metode struktur penulisan judul seperti ini ya. Misalnya untuk jualan barang elektronik ya, kita tuliskan jenis produk terlebih dahulu, terus mereknya, selanjutnya untuk atribut misal kode atau serinya. Contohnya ini Smart LED TV Samsung 43 inch Full HD. Ini fiturnya juga ditampilkan biar lebih menarik. Dan selanjutnya untuk kode produknya. Oke, itu tadi ya, sekian beberapa tips menulis judul yang bagus di marketplace. Semoga bermanfaat, meningkatkan penjualan di marketplace Anda. Ya, sekian, terima kasih. Bila ada yang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.